Fabrizio Romano memberikan pembaruan besar tentang bintang Manchester City. Orang dalam transfer Fabrizio Romano telah memberikan pembaruan besar tentang masa depan bintang Manchester City, Riyad Mahrez, setelah penampilannya yang mengesankan untuk tim Pep Guardiola dalam perjalanan mereka ke final Liga Champions dalam beberapa bulan terakhir. Pemain internasional Aljazair memainkan peran integral dalam kemenangan penting melawan Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain di tahap terakhir babak sistem gugur Liga Champions, dan ini tampaknya telah memenangkan hati para pembuat keputusan kunci Etihad. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, Riyad Mahrez merupakan salah satu pemain yang kini berniat terbuka oleh Manchester City terkait kontrak baru. Mantan bintang Leicester City itu hanya memiliki sisa 2 tahun dalam kontraknya saat ini, dan seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh media Inggris, memasuki periode ketika para pejabat di Etihad biasanya mulai membahas kesepakatan baru atau sekedar niat mereka. Romano menyatakan bahwa pejabat Manchester City akan membicarakan kemungkinan kontrak baru dengan Riyad Mahrez sendiri dan dengan agennya dalam beberapa bulan mendatang. Ada berbagai saran dari pers Eropa awal musim ini bahwa orang-orang seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain akan tertarik untuk memantau situasi seputar Riyad Mahrez di Manchester City. Tetapi, mengingat pentingnya perjalanan mereka ke final Liga Champions di Istanbul, akan sulit untuk membayangkan skenario di mana para pejabat City akan menghibur setiap pendekatan untuk Mahrez, tentu saja musim panas ini. Barca menghubungi agen Aguero melalui transfer bebas dari Manchester City. Barcelona telah mengadakan diskusi awal dengan perwakilan Sergio Aguero mengenai kepindahan pemain berusia 32 tahun itu. Aguero mengumumkan pada bulan Maret bahwa dia akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim. Namun, menurut Sky Sports, Barcelona telah mengambil langkah pertama dalam mengontrak Aguero. Mereka telah menghubungi agen Aguero dan mengadakan pembicaraan awal dengan timnya tentang kemungkinan pindah musim panas ini. Mereka berharap bisa memikat sang pemain ke Nou Camp dengan tawaran tampil bersama Lionel Messi, temannya, dan rekan timnya di Argentina. Striker tersebut mengalami musim terakhir yang merepotkan di Etihad yang dilanda cedera. Dia memulai kampanye dengan masalah lutut dan sejak itu terkena masalah hamstring dan virus corona. Mendatangkan Aguero akan menjadi bisnis yang hebat bagi Barca, asuhan Ronald Koeman. Keuangan mereka sangat terpengaruh oleh pandemi meski mereka mengandalkan transfer gratis musim panas ini. 7 fakta final Liga Champions Manchester City versus Chelsea. Duel Manchester City versus Chelsea adalah final ketiga antara sesama tim Inggris setelah Manchester United versus Chelsea di 2008 dan Liverpool versus Tottenham Hotspur di 2019. Dalam 2 final sesama tim Inggris sebelumnya, tim yang lebih berpengalaman di Liga Champions keluar sebagai pemenang, yaitu Manchester United di 2008 dan Liverpool di 2019. Dalam duel Manchester City versus Chelsea tahun ini, The Blues lebih berpengalaman dari Manchester City lantaran sudah 2 kali tampil di final dan sekali juara. Sementara itu, final Liga Champions tahun ini adalah yang pertama bagi The Citizens. Sebelum berjumpa di final Liga Champions pada 29 Mei mendatang, Manchester City versus Chelsea lebih dulu terjadi di Liga Inggris akhir pekan ini. Manchester City akan menjamu Chelsea di Stadion Etihad dan punya peluang memastikan gelar juara. Dalam 4 duel terakhir di antara kedua tim di seluruh kompetisi, Manchester City dan Chelsea saling mengalahkan dan masing-masing meraih 2 kemenangan. Chelsea adalah tim yang mengubur mimpi Manchester City untuk meraih 4 gelar musim ini. Chelsea mengalahkan Manchester City di semifinal Piala FA. Gol Hakim Ziyech di menit ke-55 jadi gol tunggal di laga tersebut. Manchester City punya rekor 11 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam perjalanan menuju final Liga Champions. Chelsea mencatat rekor 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam upaya mencapai partai puncak. Manchester City dan Chelsea sama-sama memiliki lini belakang yang tangguh di Liga Champions musim ini. Dari 12 laga yang dimainkan, Manchester City dan Chelsea sama-sama hanya kebobolan 4 gol.
Chelsea sudah tahu rasanya kalahkan Manchester City. Begini kata Tuchel, hanya segelintir tim yang bisa mengalahkan Manchester City musim ini. Chelsea salah satunya. Beberapa waktu lalu, The Blues menaklukkan The Citizens dengan skor tipis 1-0 di semifinal FA Cup 2020-2021. Artinya, hasil itu seharusnya bisa jadi modal berharga saat menghadapi Manchester City di final UCL nanti. Tuchel tahu hal itu, tapi dia tidak sepenuhnya setuju. Tidak, tapi hasil itu membuat kami merasa positif dan percaya diri. Khususnya setelah kami memainkan duel semifinal yang begitu ketat. Kami menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin, kata Tuchel di chelseafc.com. Seperti yang selalu saya katakan, bagi saya saat ini Bayern Munchen dan Manchester City adalah dua patokan dalam sepak bola, dan kami ingin memangkas jarak dari Manchester City. Lagi pula, bagi Tuchel yang terpenting adalah fokus ke diri sendiri. Chelsea baru saja berjuang keras untuk mengalahkan Madrid. Artinya, mereka harus mengulangi performa yang sama baiknya saat menantang Manchester City nanti. Di satu laga semifinal ini, kami menunjukkan performa yang sangat impresif, dan kami akan membutuhkan performa semacam ini lagi. Hasil ini membuat kami yakin dan percaya diri untuk laga-laga berikutnya. Sebab, ini adalah level pertandingan tertinggi yang bisa dihadapi. Selain itu, karena sudah mencapai final, Tuchel menegaskan timnya bakal fokus meraih trofi. Duel di Istanbul 29 Mei mendatang akan berjalan alot antara dua tim kuat. Kami akan tiba dengan kepercayaan diri dan dengan energi positif di Istanbul. Semoga tidak ada cedera. Semoga tidak ada cedera. Hanya energi positif untuk jadi juara. Tutup Tuchel. Pep Guardiola beri lampu hijau kepindahan Nathan Ake. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan klub Etihad Agustus lalu. Namun, karena masalah cedera yang berulang dan standar mengejutkan yang ditetapkan oleh Ruben Dias, John Stones, dan Aymeric Laporte, Nathan Ake merasa kesulitan untuk menembus tim utama Pep Guardiola secara konsisten dan dalam posisi alami di pusat pertahanan. Menurut laporan itu, bos Manchester City Pep Guardiola telah memberikan lampu hijau kepada Nathan Ake untuk pergi, dan dia akan diberitahu bahwa dia dipersilakan untuk mencari klub baru ketika jendela dibuka. Menariknya, Nathan Ake juga bisa tampil sebagai bek kiri, tetapi Joao Cancelo dan Alexander Zinchenko telah mengukuhkan diri mereka sebagai pasangan bergilir di posisi Pep Guardiola. Selain itu, klub dikatakan tertarik pada sejumlah bek kiri di jendela musim panas mendatang. Sayangnya untuk Manchester City, ketidakmampuan Nathan Ake untuk turun ke lapangan dan membuktikan nilainya kemungkinan dapat mengakibatkan Liga Premier dipaksa untuk menerima pukulan finansial pada bek setelah menghabiskan 40 juta euro yang dilaporkan untuknya musim panas lalu. Sayangnya bagi Ake, jika keinginannya adalah bermain minggu demi minggu, dia mungkin perlu mencari klub baru. Pada saat ini, tampaknya hanya ada peran pinggiran yang tersedia bagi bek.